PJ Bupati Banyumas, Iwanuddin Iskandar, didampingi Sekretaris Daerah, Sekda, Banyumas, Agus Nurhadie, melantik serta mengambil sumpah jabatan struktural dan fungsional dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas. Acara dilaksanakan Senin, 3 Februari 2025, di Smartro Purwokerto dilanjutkan dengan penyerahan anugerah ASN sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja aparatur sipil negara, ASN, berprestasi, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, BKPSDM. Kabupaten Banyumas Eko Priyanto mengatakan pegawai yang dilantik terdiri dari 2 pejabat strukturan dan 23 pejabat fungsional. Pejabat yang dilantik ada 2 pejabat struktural yaitu Kepala UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelam dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja. Serta pejabat fungsional pada Dinakerkop UKM, Dinperindak dan Dinas Pertanian juga 1 orang dari Setda Banyumas, katanya. PJ Bupati Iwanuddin dalam sambutannya menegaskan bahwa jabatan yang diemban bukan sekadar pencapaian pribadi, tetapi sebuah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi. Puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini, Senin, tanggal 3 bulan Februari tahun 2025, saya penjabat Bupati Banyumas dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan pengawas dan pejabat fungsional pada pemerintah Kabupaten Banyumas. Tentunya saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawabnya yang diembannya. Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Amin. Persiapan pengambilan sumpah jabatan, rohaniwan dimohon menempatkan diri. Pengambilan sumpah jabatan oleh penjabat Bupati Banyumas. Panglima sudah siap? Ya. Saya akan mengambil sumpah saudara-saudara. Sebelum saya mengambil sumpah, saya bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah? Orang tegas, bersedia? Bersedia. Diambil sumpah dengan cara agama apa? Yang tegas? Dengan demikian, saya akan mengambil sumpah saudara-saudara menurut agama Islam. Selanjutnya, saya perlu ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Saudara menyamakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang paling penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Oleh karena itu, manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara-saudara semua. Dan kepada Tuhan itulah air. Dan selanjutnya, saudara-saudara, saya mengikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya
demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindari diri dari perbuatan tercela. Pengambilan sumpah selesai. Dilanjutkan penandatanganan naskah berita acara pengambilan sumpah jabatan pengawas dan jabatan fungsional pada pemerintah Kabupaten Banyumas. Para perwakilan dimohon menuju meja penandatanganan. Pada penandatanganan pertama oleh pejabat yang mengangkat. Penandatanganan selanjutnya oleh penjabat Bupati Banyumas yang mengambil sumpah. Diikuti para saksi. Saksi pertama, Ibu Susetia Dwiningsih Esos MSI, Sekretaris BKPSPM Kabupaten Banyumas. Saksi kedua, Ibu Lilin Listiani SHMM, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Media pada DBMPTSP Kabupaten Banyumas. Penandatanganan selesai, para saksi disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan penyerahan surat keputusan Bupati Banyumas. Jangan pernah berpikir bahwa posisi jabatan ini adalah suatu pencapaian, tetapi maknai sebagai sebuah tanggung jawab. Saya berpesan, Banyumas sudah matang dan nyaman, dan saya bermimpi suatu hari nanti bisa membuat masyarakat Banyumas bangga dengan prestasi luar biasa, ujar Iwan. Ia juga mengapresiasi SN yang menerima penghargaan Best Employee, dengan harapan prestasi yang telah diraih dapat menginspirasi dan ditularkan ke sektor lainnya, tidak hanya di bidang kesehatan. Pada kesempatan ini ASN yang meraih penghargaan antara lain Dr. Widiana Grehastuti, SP, OG, MSI Med, Dr. Noigroho Harbani, MSCSP, S, Nasim, Eskep, Ners dan Dr. Igun Winarno, SP, AN, untuk menguatkan legitimasi penghargaan. PJ Bupati menegaskan bahwa proses penandatanganan penganugerahan ASN harus disertai dengan keputusan Bupati agar semakin menguatkan legitimasi penghargaan tersebut, semangat bekerja semuanya saling bersinergi, dan dalam setiap pelaksanaan tugas, berikan poin-poin capaian yang jelas agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan baik. Lanjutnya, pelantikan ini diharapkan dapat semakin memperkuat kinerja pemerintahan di Banyumas, dengan ASN yang profesional, inovatif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita tentunya dapat berkumpul di jabatan sehat, dan saya doakan semuanya diberikan kebahagiaan. Amin. Yang Bupati, Pak Sekda, beserta para asisten 3, asisten 1, asisten 2 lagi pimpin inflasi tadi ya. Kemudian ada Pak Jaka, kemudian Mas Ketot, Kepala BPKD, dan Mas Komisaris apa pasti? Komisaris apa koordinasi? Pertama, saya mengucapkan selamat, dan tentunya dengan kami lantik, dan saya bersumpah untuk
para pejabat pengawas dan jabatan fungsional, saya akan memberikan titik poin kami. Jangan pernah berpikir dengan posisi pejabat yang jabatan sekarang ini, kalian semua, kita semua, pemerintah Kabupaten Banyumas, ASN Kabupaten Banyumas, itu adalah suatu pencapaian. Saya juga berpesan bahwa Banyumas saat ini sedang dalam kondisi yang sudah mapan, sudah nyaman, dan saya berkeinginan, saya bermimpi karena sebentar lagi saya sudah di sini, saya bermimpi bahwa kalian semua telah akan membuat bangga masyarakat Banyumas, dan kami yang telah melantik, teman-teman yang telah memilih kalian semua dengan posisi poin-poin yang telah kalian kumpulkan itu, kami anggap itu adalah bentuk apresiasi kami atas kinerja kalian yang luar biasa. Aplaus untuk kalian semua. Ya. Tetap jaga integritas, tetap jaga profesional, dan tentunya tetap jaga bahwasanya niat kita kerja tidak hanya sekedar karya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat pada sesama, berbakti pada bangsa dan negara, dan tetap membuat bangga keluarga kalian, baik anak istri maupun orang tua. Bagi yang masih jomblo, kalian semua tetap, ya sekali lagi, kalian semua tetap profesional sambil mencari jodoh. Setuju ya? Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih sekali atas prestasi luar biasa untuk yang baru saja kami sampaikan tadi, ada Mbak Wid, Mas Nuk, kemudian Mas Asim, kemudian Pak Tutu Igun. Saya tanda tangan itu di hari Kamis, hari Sabtu, setelah kunjungan dari Pak Menteri. Saya sempat mengkonfirmasi kepada Pak Eko, Kepala BKD SDM, kenapa semua dari unsur kesehatan? Penilaiannya bagaimana? Karena apa? Karena yakin yang dinilai adalah yang terbaik. Tentunya harapan itu saya minta kepada para penerima anugerah award yang luar biasa ini, tularkan kepada teman-teman lainnya. Dedikasi Bapak Ibu semua luar biasa, tolong tularkan kepada pihak-pihak lainnya yang di luar sektor kesehatan juga. Kenapa kami bicara seperti itu? Karena kepala daerah, bupati saat membuat keputusan, ya, penghargaan tentunya tidak disertai dengan penilaian-penilaian yang harusnya ada indikator dari kepuasan masyarakat terhadap instansinya. Ini yang saya minta untuk kedepannya dilakukan evaluasi. Saya juga sangat tahu sekali pribadi keempat personal yang kami beri anugerah ini, saya pun mantap saat itu juga saya tanda tangani. Terus ke depan Pak, semua bentuk penandatanganan penghargaan harus disertai dengan keputusan bupati. Keputusan bupati tentang penganugerahan ASN favorit misalnya tahun ini, kemudian saya itu ditandatangani dengan disertakan juga piagam. Karena kenapa Pak? Karena SK itu bagian daripada pencapaian. Memang tidak bisa dibuat jaminan hutang, tapi inilah bentuk penghargaan. Kalau bentuknya basicing, inilah bentuk penghargaan atensi pemerintah kepada penerima penghargaan. Untuk saya evaluasi untuk BKD SDM, mekanisme pelatihan seperti ini akan memakan waktu yang lama apabila jumlahnya nanti sangat banyak sekali. Saya minta disederhanakan, tetapi tidak mengurangi harkat dan martabat serta regulasi yang ada. Contohnya, untuk
pelantikan atas nama jabatan pengawas, nama ini pada ini. Tidak usah disebut nama Iwanuddin Iskandar berkali-kali. Otomatis mereka yang tahan saya, yang melantik saya, otomatis pula mereka semua akan diberikan hak dan kewajibannya. Jadi tidak usah berkali-kali, cukup SK Bupati nanti nomornya sebagai nomor yang akan disahkan, seperti itu aja. Jadi tanpa mengurangi sesuatu yang substansi, tapi kesakralannya tetap akan jalan. Yang lainnya, selamat bekerja teman-teman semua, selamat berjuang untuk kesejahteraan masyarakat Banyumas, dan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bu Win, Pak Nur, Pak Nasim, sama Pak Igun. Saya mengetahui beliau terutama saat saya masuk di Aji Barang bertegun-tegun. Bukan Pak terikut-ikut ya, tertegun-tegun ya. Karena tipe C ya, dari kami yang sudah beberapa kali mengunjungi tipe C di Rumah Sakit Jawa Tengah, saya pastikan Aji Barang terbaik. Mantap. Dan responsif atas pencapaian tingkat kualitas kesehatan, masyarakat sehat, stunting, angka kematian ibu. Saya sudah yakin bahwa kebijakan yang diambil oleh Dr. Win sudah cukup luar biasa. Terima kasih. Ke depan tetap ditularkan kepada instansi yang lain. Karena kenapa Bu? Pola itu sebetulnya perdagangan itu kan kalau polanya pas. Dan begitu polanya pas, maka dapat diberikan sesuatu hal untuk yang lain. Terima kasih semuanya. Selamat bekerja teman-teman. Selamat berjuang untuk masyarakat Banyumas lebih sejahtera. Tolong sinergi dengan lainnya. Sering-seringlah silaturahmi. Selain kepandaian, ini fungsional loh. Kalian fungsional ya. Fungsional itu tidak boleh egois. Ya, karena outputnya adalah fungsi-fungsi ada. Fungsi pengawasan bukan mandor loh ya. Pengawasan bukan mandor, fungsional juga bukan pelaksana. Artinya adalah melaksanakan kondisi-kondisi yang ada. Jadi pertama, yang paling utama atas semua kemauan Bapak harus diberikan semacam kayak poin-poin di mana tujuan atas capaian-capaian jabatan baik pengawas fungsional tercapai dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Pelantikan yang hari ini itu ada berapa yang dilantik, terus formasinya apa aja? Ada 25 personal Personal. atau 25 jabatan. 2 jabatan struktural, terus 23 jabatan fungsional. Jabatan struktural itu ada di Satpol PP, kemudian yang fungsional itu ada di Dinas Kerkop UKM, kemudian di Perindak dan Dinas Pertanian. Ada juga satu dari Sekretaris Daerah Analis Hukum. Itu jadi jumlah 23 itu tersebar di beberapa dinas.